Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jotel Givari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah pemrograman di mana berulah program C++ di mana menggunakan prinsip dari Fibonacci. Dalam satu programnya itu kita akan menggunakan perulangan, array, function, serta rekursif. Yang dimana kita akan membahas tentang flowchart terlebih dahulu. Yang pertama, flowchart untuk integer Fibonacci rekursif, di mana kita akan memulai yaitu start, lalu pernyataan kondisi. Jika n-nya itu kurang dari sama dengan 1, kalau misalkan nilainya true maka return 0. Setelah itu program berakhir. Kalau misalkan tidak yaitu false, maka dia akan mengembalikan nilai yaitu return Fibonacci rekursif n-1 plus Fibonacci rekursif n-2. Setelah itu program berakhir. Lalu ada flowchart untuk void cetak Fibonacci. Kenapa dia void? Karena program ini tidak mengembalikan nilai data, yaitu kita mulai dari start, pernyataan kondisi, n kurang dari sama dengan 0. Kalau misalkan true, maka dia akan mencetak jumlah harus lebih daripada 0. Setelah itu return, nilainya akan diproses diulang-ulang kembali. Setelah itu false, i sama dengan 2 to n. Kalau pernyataan perulangan di mana i sama dengan 2 to n. Kalau misalkan nilainya true, maka dia akan memproses Fibonacci sama dengan Fibonacci i min 1 plus Fibonacci i min 2. Setelah itu dia akan mencetak hasil dari Fibonacci, yaitu lalu dia akan menghitung bagian perubahan i++. Lanjut sampai nilai ini tidak terpenuhi lagi. Kalau nilainya ini tidak terpenuhi lagi, maka lanjut ke false. False masuk ke bagian sini, i sama dengan 0 to n. Lalu menghasilkan nilai true Fibonacci i, dia akan mencetak Fibonacci ini. Setelah itu perubahan i++, lalu masuk ke bagian ini, i sama dengan 0 to n lagi sampai nilai ini tidak terpenuhi lagi, lalu lanjut ke bagian handle. Setelah itu program pun berakhir. Terakhir yaitu adalah flowchart untuk inti main. Dimulai dari start yaitu cetak n, lalu dia proses lagi cetak Fibonacci n, setelah itu return 0 dan program berakhir. Lanjut, kita akan langsung saja ke bagian proses codingannya, yang dimana dalam proses codingan itu kita di sini menggunakan aplikasi yaitu GDB Online. Langsung saja kita mulai. Di sini fungsinya sebagai header utama dalam program C++, di mana include IOStream juga digunakan sebagai kita bisa menulis perintah seperti cin, cout, dan juga enter. Di sini using namespace std artinya kita akan menggunakan fungsi atau kelas yang tersedia di dalam using namespace std. Di sini kita akan melakukan deklarasi tipe data integer bilangan bulat untuk Fibonacci rekursif, di mana di dalam tipe data deklarasi ini kita deklarasi kembali untuk tipe data integer bilangan bulat kepada n. Setelah itu kita akan melakukan pernyataan kondisi di mana n dengan syarat. Nah, di sini if kita akan menggunakan sebuah pernyataan kondisi di mana if n kurang dari sama dengan 1, yang dimana kalau misalkan dia menghasilkan true, dia akan memanggil nilai yaitu return 1. Setelah itu kita lanjut ke bagian else. Nah, kenapa di bagian else? Karena di bagian pernyataan kondisi ini kita akan menentukan hasil nilai true dan false. Kalau misalkan dia false, lanjut ke bagian proses pemrograman yaitu else, yang dimana di dalam else ini kita akan melakukan proses penghitungan dengan
Nah, di sini dia akan memanggil nilai datanya kembali, lalu memanggil nilai data untuk Fibonacci rekursif N1 plus Fibonacci rekursif N-2. Setelah itu, jangan lupa ini ditutup kembali. Lanjut ke bagian fungsi selanjutnya, yaitu adalah void. Kita akan menggunakan fungsi void, di mana di sini kita tidak akan mengembalikan nilai data seperti sebelumnya, di mana deklarasi ini ditunjukkan untuk cetak Fibonacci, lalu di dalamnya kita deklarasi lagi tipe data integer untuk n. Setelah itu di sini kita mulai dengan memasukkan pernyataan kondisi n kurang dari sama dengan 0. Kalau misalkan true, maka jumlah harus lebih dari 0, yang akan ditampilkan di bagian layar input. Setelah itu ini kita akan, nah di sini handle, kenapa handle? Karena supaya cetak jumlah harus lebih daripada 0 ini terlihat lebih rapi, karena dia ini menurunkan satu baris di bawahnya. Setelah itu kita return. Nah di sini seperti saya bilang tadi, kan void itu tidak bisa mengembalikan sebuah nilai. Nah, kenapa ini tulis return? Karena beberapa void ada yang diperbolehkan pakai return, ada yang tidak. Kita lanjut ke kita akan melakukan deklarasi integer Fibonacci untuk n. Setelah itu di sini kita akan melakukan sebuah tipe data deklarasi untuk integer bilangan bulat Fibonacci n, lalu sama dengan 0,1. Lalu setelah itu kita akan memasukkan sebuah pernyataan perulangan yang dimana for inisiasinya itu adalah integer i, lalu setelah itu i kurang daripada n, lalu untuk perubahannya itu adalah i++. Nah, di sini inisiasinya itu adalah integer i sama dengan 2, di mana inisiasi ini dia akan menghitung berapa kali perulangan yang telah dilakukan dimulai daripada 2. Setelah itu ada kondisi, dia akan menentukan apakah perulangan itu tetap dilanjutkan atau tidak. Lalu ada perubahan, di mana dia akan menghitung perubahan perulangan tersebut telah dilakukan berapa kali. Yang dimana i++ sendiri artinya itu adalah i sama dengan 1 plus 1. I sama dengan i plus 1. Nah, di dalam ini kita bisa menuliskan sebuah statement yang dimana statementnya itu adalah
Oke, di sini kita telah melakukan penulisan statement di mana dia akan memproses Fibonacci I sama dengan Fibonacci I kurang 1 plus Fibonacci I kurang 2. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita akan hari ini dapat dulu deh. Kita akan menemukan si out. Di sini si out dia akan menampilkan bagian data Fibonacci di bagian layar input. Setelah itu kita masukkan lagi pernyataan perulangan di mana untuk for inisiasinya itu adalah integer I kurang daripada 0, di mana dia akan menghitung berapa kali perulangan yang telah dilakukan. Setelah itu ada kondisi yang dimana I kurang daripada N, dia akan menentukan apakah perulangan itu tetap dilanjutkan atau tidak. Setelah itu ada perubahan yang dimana dia akan menghitung berapa kali perulangan itu telah dilakukan. Setelah itu kita akan menuliskan di out, dia akan mencetak bagian data Fibonacci I di bagian layar input. Oke. Setelah itu si out handle, artinya dia akan mencetak bagian ini supaya turun satu compiler di bawahnya. Lanjut kita ke bagian fungsi utama yaitu intMain. Dalam fungsi intMain sendiri, penggunaannya sebagai fungsi utama dalam program C++ untuk menampung program yang telah kita susun sebelumnya. Lanjut, kita deklarasi tipe data integer untuk N. Setelah itu si out masukkan jumlah bilangan Fibonacci. Nah, lalu si out ini dia akan mencetak masukkan jumlah bilangan Fibonacci pada bagian layar input. Setelah itu si in, dia akan meminta data kita sebagai compiler untuk diletakkan di bagian layar input. Setelah itu kita akan membuat sebuah pemanggilan fungsi rekursif di bagian layar input, yaitu cetak di bagian inMain yang bernama cetak Fibonacci N. Setelah itu return 0. Artinya program ini tidak ada yang error. Kita akan coba. Nomor 8. Sebentar. Oke, di sini kita akan mencoba lagi. Setelah saya perbaiki. Nah, di sini kita akan masukkan jumlah bilangan Fibonacci. Misalnya 6. Maka hasilnya itu dari Fibonacci-nya itu adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.